Bocah ini bernama Chung Nezang. Di sebuah reruntuhan kecelakaan pesawat, ia menemukan sebuah sarung tinju. Ia pun membawanya ke rumah. Di rumah, sang ayah mengetahui putrinya membawa sesuatu. Sang ayah marah mengetahui putrinya mengambil sarung tinju itu. Karena itu bukanlah mainan untuk anak perempuan. Sang ibu lalu menyuruh putrinya tidur. Ketika lampu dinyalakan, ibu memergoki putrinya memainkan sarung tinju tersebut. Sang ibu yang melihatnya hanya tersenyum. 9 tahun kemudian, kini Chung Nezang sudah remaja. Di sekolah, dia berkelahi dengan seorang laki-laki dengan brutal. Alasan dia berkelahi adalah karena membela temannya yang selalu disakiti oleh pacarnya. Guru pun datang melerai keributan itu. Beberapa hari kemudian, ketika hendak berangkat ke sekolah, Chung Nezang melihat laki-laki yang waktu itu berkelahi dengannya. Karena masih emosi, ia menantang laki-laki itu lagi dengan menggunakan sarung tinju. Mereka berdua masuk ke sebuah tempat latihan tinju. Di sana, ada seorang pelatih memanggil Chung Nezang karena telah membuat kegaduhan. Ia marah karena sarung tinju bukanlah untuk berkelahi, tapi untuk olahraga. Chung Nezang yang baru menyadari orang yang memarahinya adalah seorang juara se-Asia pun langsung tertarik. Ia bilang kalau dia ingin berlatih dengannya. Pelatih Sing meminta 5 alasan Chung Nezang tertarik ke dunia tinju. Chung Nezang menjawab, ia sangat menyukai tinju. Berkali-kali ia mengatakannya. Pelatih lalu menyuruh Chung Nezang datang ke tempat ini setiap hari. Mendengar hal itu, ia begitu senang. Di rumah, ia langsung memberitahu ibunya bahwa mulai besok dia akan berlatih tinju. Ibunya setuju, namun entah dengan ayahnya, karena sedari dulu sang ayah sangat tidak suka jika Chung Nezang masuk ke dunia itu. Keesokan paginya, hari pertama latihan pun dimulai. Berhari-hari, Chung Nezang tak mendapatkan latihan sama sekali. Pelatih ingin menguji seberapa besar tekadnya untuk masuk ke dunia tinju. Melihat kesungguhan Chung Nezang, pelatih mengajaknya naik ke ring. Pelatih mengatakan kini dunia Chung Nezang adalah kotak ini. Dan untuk menjadi seorang juara, jika tak ada rasa sakit, tak ada yang diperoleh. Artinya, suatu pencapaian harus melalui proses yang berat. Dan cara melaluinya adalah dengan komitmen serta tekad yang kuat. और सबसे इम्पोर्टेंट एल्बो ऊपर और सीधा. Pada suatu hari, Chung Nezang melihat adiknya menangis karena sapi kesayangannya mereka digadaikan untuk membayar hutang. Sang kakak di situ berjanji untuk mengambilnya lagi sapi mereka. Chung Nezang teringat, tempo hari ia mendengar kalau di suatu tempat ada acara petarung jalanan. Jika ia menang, ia bisa mendapatkan uang dan mengambil kembali sapi keluarganya. Chung Nezang pun datang ke sana. Ia menantang seorang petarung besar bernama Lalboy. Awalnya ia diremehkan karena pertarungan ini bukanlah tempat untuk seorang perempuan. Chung Nezang berkata, apakah Lalboy takut dengannya? Karena tak terima diremehkan, Lalboy bilang bahwa setiap 15 detik Chung Nezang mampu bertahan, maka dia akan memberikan uang 300 rupiah padanya. Pertarungan pun dimulai. Stop!
अरे 30 सेकंड हो गया लाल बॉल। Di luar, Chung Nezang berselisih dengan calo pertarungan. Dia hanya dibayar 300 rupiah padahal dia berhasil bertahan 45 detik. Jadi seharusnya 900 rupiah. Di tengah perselisihan, datang seorang pria membantu. Dia bernama Honor. Karena Honor akan mengadukannya ke Lalboy, si calo nyerah, kemudian memberikan 900 pada Chung Nezang. Keesokannya, sang kakak menepati janjinya dengan membawa kembali sapi mereka ke rumah. Beberapa hari kemudian, ada pengumuman daftar peserta kejuaraan tingkat daerah. Ketika Chung Nezang memeriksa, tak ada namanya. Pelatih lalu bilang kalau nama Chung Nezang masuk dalam daftar, namun karena namanya ribet, penulisannya pun jadi tipu. Pelatih lalu mempersingkat namanya menjadi MC Marycom. Ia begitu senang dengan nama barunya dan masuk dalam daftar kejuaraan. Kejuaraan tingkat daerah pun tiba. Chung Nezang yang kini berubah menjadi Marycom bertanding untuk yang pertama kalinya. Mary pun mendapatkan medali emas pertamanya. Ia begitu senang bisa mendapatkannya. Di sebuah kedai, ayah Mary bersama dengan teman-temannya sedang membaca koran. Mereka membicarakan berita seorang petinju wanita bernama Marycom yang menjadi juara petinju dan berasal dari desa mereka. Ketika melihat foto yang terpampang adalah anaknya, sang ayah geram. Saat itu juga dia pulang ke rumah untuk mencari sarung tinju Mary. Ia begitu marah dan berteriak di mana sarung tinjunya. Mary kemudian menyerahkan sarung tinju itu padanya. Sang ayah langsung melemparnya ke pembakaran. Mary kaget dan langsung berseteru dengan ayahnya. Tiba-tiba sang ayah melontarkan pertanyaan, lebih memilih ayah atau tinju? Mary mencoba menjelaskan kecintaannya pada tinju. Namun berkali-kali sang ayah melontarkan pertanyaan yang sama, ayah atau tinju? Dengan suasana tegang, Mary akhirnya menjawab, tinju. Mendengar jawaban putrinya, sang ayah begitu syok. Ia lalu pergi dari sana. Seiring waktu berlalu, kemenangan demi kemenangan Mary dapatkan. Hingga akhirnya, dia sampai pada pertandingan kejuaraan dunia pada tahun 2002 di Turki. Para warga desa pun nobar pertandingan Mary di sebuah TV kecil. Sang ibu lalu mengajak suaminya untuk nonton pertandingan putrinya. Namun, sang ayah masih tak terima dengan keputusan putrinya. Pertandingan pun dimulai. मैच का ये दूसरा राउंड, पहले राउंड से एमसी मैरीकॉम के डिफेंस को क्या हुआ ये मुताला है और अब तो रोड पर कॉर्नर हो मैरीकॉम को काउंट ऑफ 8 थंजलू चुंग नेजांग मार से मार राइट फुट स्टैंड करता है। मेरा बात ध्यान से सुनो मेरी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए है भारत की। Sesampainya di rumah, Mary menghadiahkan sebuah jam tangan untuk sang ayah. Di tengah suasana yang tegang, ayah meminta maaf atas sikapnya selama ini.
Suatu hari, Mary sedang jajan bersama Honor. Di sana Mary mengeluhkan ibunya yang selalu menyodorkan calon-calon pria untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Honor mengajak Mary untuk menikah dengannya. Sejak awal bertemu di pertarungan jalanan, ia sudah jatuh cinta. Ia juga sangat mendukung karir Mary sebagai petinju. Mendengar ungkapan hati Honor, Mary tak memberikan jawaban apa-apa. Pertandingan kejuaraan dunia kembali diselenggarakan. Kini India menjadi tuan rumah. Kali ini Mary akan bertanding dengan Sasha yang berasal dari Jerman. Ia dikenal sebagai petinju barbar yang tak kenal ampun. Seperti biasa, sebelum pertandingan Mary berdoa terlebih dahulu. Pertandingan pun dimulai. दूसरे की स्ट्रैटेजी को आंकते हुए पता नहीं गैरी जजेस ने ये देखा कि नहीं। टाइफन! कोई भी खिलाड़ी एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। Very but no overconfidence. Guard watch. मेरी की इस दशा का पूरा फायदा उठाते हुए रोप से बाहर निकलो। कॉर्नर हो गई है और ये हिट सारे का इशारा करती हुई पर साशा भी वो अब पूरी कर रही है। 14-13 की बढ़त ग्राउंडेड हो गई है फिर मैदान में। अब स्कोर 15-13। Skor Sasha lebih unggul daripada Mary. Pelatih mengingatkan ini adalah ronde terakhir, dan dia tidak suka jika Mary mendapatkan medali perak. Pertandingan kembali dilanjutkan. और वो है अटैक और ये मेरी के और इस बार वो बिल्कुल वही कर रही है। हमारी उत्साह रेफरी साशा को और ये मेरी का जबरदस्त साशा पूरी तरह लड़खड़ा गई है। Mary berhasil menang dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Di sesi selebrasi, Mary berteriak pada Honor kalau dia akhirnya menerima lamarannya. Namun, mengetahui Mary akan menikah, pelatih begitu marah. Mary menjadi petinju melawan dunia, bahkan ayahnya sendiri. Tapi soal cinta, ia kalah. Mary berdebat, ia akan tetap bermain adu tinju bahkan setelah menikah. Mendengar hal itu, pelatih bilang Mary tak tahu apa-apa. Ia bicara soal pengalaman. Atlet yang sudah menikah, karirnya akan berakhir dan mereka akan menyesal. Namun, Mary yang keras kepala tetap bersikuku pada pendiriannya. Pelatih pun begitu kecewa. Ia pun langsung pergi dari sana. Mary akhirnya melangsungkan pernikahan. Kedua mempelai terlihat begitu bahagia. Dari kejauhan, terlihat pelatih datang, tapi tak menemui mereka. Terlihat ada rasa tak rela, Mary akan mengubur karirnya sendiri. Beberapa waktu berselang, Mary tertegun melihat hasil tes packnya yang positif. Ia lalu memberitahukan kabar itu pada Honor. Mendengar kabar itu, suaminya terlihat begitu senang dan langsung memeluk Mary. Tapi tampaknya Mary kecewa, karena ini menjadi awal kehancuran karirnya. Beberapa waktu berlalu, kandungannya mulai membesar. Mary menyampaikan kalau ia sangat merindukan dunia tinju. Dia memendam rasa ini berbulan-bulan dan sekarang baru mengutarakannya. Ia ingin menjadi seorang ibu pada umumnya yang memiliki keturunan. Namun, waktunya tak pas. Ia hamil ketika sedang berada di puncak karirnya. Kini Mary harus merelakan karirnya kandas. Mendengar keluhan istrinya, Honor hanya bisa terdiam. Dulu, memang ia pernah bilang tak akan menghambat dan terus mendukung karir Mary sebagai petinju. Namun, sekarang keadaannya seperti ini. Singkat cerita, Mary akan melahirkan. Namun, Mary mengalami kesulitan melahirkan secara normal. Dokter menyarankan kepada Honor untuk operasi sesar. Operasi sesar pun dilakukan. Alhamdulillahnya, semua berjalan lancar. Ternyata Mary dikaruniai anak kembar.
Mereka diberi nama Rengpa dan Nainai. Semua orang berbahagia atas kelahiran Mary. Kehidupan baru Mary sebagai seorang ibu dimulai. Suatu malam, Mary mengobrol bersama Onler. Mary bilang kalau ia sangat merindukan dunia tinjunya. Sepertinya semua orang juga sudah mulai melupakan sosok Mary Kom. Onler menyarankan istrinya untuk kembali bertinju lagi. Namun, Mary dilanda keraguan. Ia merasa tak percaya diri karena sudah melahirkan dan tubuhnya tak seperti dulu lagi. Onler terus-terusan memberikan semangat bahwa jika ada seseorang di dunia ini bisa melakukannya, maka Mary adalah orangnya. Kata-kata suaminya itu membuat Mary termotivasi untuk kembali ke dunia tinju. Keesokan paginya, Mary memulai latihannya. Namun, latihannya tidak bisa maksimal karena sambil mengasuh anak. Hingga Onler menyarankan untuk latihannya di tempat STI saja. Tapi Mary merasa tak enak karena harus bertemu dengan pelatih Sing. Keesokannya, sesuai saran Onler, Mary datang latihan ke sana. Dia mencoba berbicara pada pelatih, namun Mary diabaikan. Mau tak mau, ia latihan tanpa pelatih Sing. Mama आ गया। हाय। Hingga pada suatu hari, Mary datang ke rumah pelatih. Sekarang Mary sadar mengapa dulu pelatih menentang keputusannya untuk menikah. Ia sadar keras kepalanya itu mengubur karirnya sendiri. Sekarang ia sangat serius ingin kembali ke dunia tinju. Tapi dia tak bisa melakukannya tanpa pelatih. Sebab orang tuanya yang melahirkan Chung Nezhang, tetapi pelatih Singla yang melahirkan seorang Mary Kom. Pelatih setuju melatih Mary dengan syarat Mary harus berlatih 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Mary pun pamit pada keluarga dan anak-anaknya. Mary mendapatkan kesempatan mewakili India dalam pertandingan kejuaraan memperebutkan medali emas di Cina. Pertandingan demi pertandingan berhasil Mary menangkan hingga akhirnya dia sampai di babak final. Di babak final nanti, Mary akan kembali bertanding dengan Sasha dari Jerman. Sementara itu, salah satu anak Mary yang bernama Nainai jatuh sakit. Sebelum Mary bertanding di final, tiba-tiba Onler menelpon. Ia menyampaikan kalau Nainai masuk rumah sakit karena ada lubang di jantungnya dan akan segera dioperasi. Kabar barusan membuat Mary sangat terpukul. Mary menjadi tak fokus. Ia teringat anaknya yang sedang dioperasi.
Mary menangis terharu atas kemenangannya. Bersamaan dengan hal itu, pelatih mendapatkan kabar dari owner bahwa operasi Nainai berhasil. Ia memberikan isyarat kepada Mary. Mary pun merasa lega mengetahuinya. Film ini menggambarkan perjuangan luar biasa seorang perempuan yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang mampu menginspirasi. Berkat komitmen dan tekad yang kuat, ia mampu mengukir karyanya. Bahkan setelah menikah, ia dapat mengimbangkan antara keluarga dan karirnya. Kalau Mary Kom bisa, pasti kamu juga bisa.